Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan Dia Allah yang luar biasa itu hidup di dalam kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-55 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat ke-55 sampai 58. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya kepada Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu." Amin. Saudara, yang menjadi pesan Tuhan ya minggu ini adalah Tuhan mencari seorang dengan kapasitas yang besar. Katakan kapasitas yang besar. Saudara, waktu saya menangkap pesan Tuhan ini, ya, sebetulnya kita tahu kan bahwa ternyata selama ini ya kita harus benar-benar menangkap dan percaya bahwa sebetulnya rancangan Tuhan buat hidup kita itu sebuah rancangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu Dia mau, saudara, supaya kita adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menerima rancangan-rancangan itu. Ya. Kemarin kita belajar, saudara, ya, bahwa ternyata kapasitas itu kan tergantung diri kita ya. Tuhan memakai kita itu tergantung dari kapasitas diri kita. Dan ternyata kapasitas itu juga bisa diperbesar. Bahkan saudara ya, kalau kita perhatikan mungkin dalam kehidupan kita Tuhan memperbesar kapasitas kita itu step by step ya, sedikit demi sedikit. Nah, terus apa yang menjadi fisik kita itu kan menjadi kendaraannya Tuhan. Seperti saudara tahu bahwa ternyata kendaraannya bukan hanya sekedar roda 2 atau kendaraan yang kecil, tapi kan kita lihat ya, kalau kita kan lihat itu truk yang bisa bawa banyak orang, bawa perlengkapan, bawa segala hal di dalamnya, saudara. Ya, jadi kapasitas yang besar itu Tuhan lihat gitu, bener bisa nggak itu Tuhan temukan gitu. Nah, kapasitas itu ada di dalam diri kita. Saya ingat saudara, kalau saya kan dalam perusahaan ya, kadang-kadang ini bos saya, katakanlah ya, owner dari perusahaan itu suka bilang sama saya, "Kamu harus push until the limit, push terus." Karena kita harus perbesar kapasitas itu supaya potensi-potensi itu keluar. Karena ditemukan saudara, seseorang itu ya di dalam sebuah training, ini training memang training khusus saudara ya, bahwa dia ditekan sedemikian rupa di training itu, dia dapat menurut saya itu cukup berat banget, karena istirahat itu cuma 4 jam dan dia harus melakukan semua hal yang diperintahkan dengan tepat gitu. Nah, kadang-kadang orang pikir, wah saya nggak bisa, karena itu bukan bidang saya gitu. Tetapi saudara, di dalam seminggu itu orang dipus sedemikian rupa, ternyata keluar gitu. Ternyata dia bisa, saudara, bukannya nggak bisa, dia bisa ternyata ya. Nah, di situ dia akan melihat, wah ternyata dia
punya kapasitas yang terus bisa diperbesar. Kadang-kadang ya melalui beberapa hal yang kita alami, saudara, ya. Kadang-kadang kita dipus sedemikian rupa, ya, sehingga kita tahu, oh berarti ada kapasitas yang bisa saya regangkan, ada kapasitas lagi, ya, yang bisa terus diperbesar. Saudara kalau lihat karet, ya, karet gelang itu kan dia elastis banget. Kalau saudara karet gelang ditaruh di lingkaran segelas yang ini, dia bisa. Tapi mungkin 2 kali lingkarannya seperti ini, dia juga bisa. Ya terus dia diregang sampai satu saat dia benar-benar udah mentok gitu ya. Tapi terus dia itu elastis banget gitu, mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ternyata gini saudara, Tuhan itu mempercayakannya perkara-perkara besar itu kepada mereka yang siap, kepada mereka yang bersedia terus berusaha memperbesar kapasitasnya. Nah, mungkin kita cek ya, berapa sebesar apa sih sekarang kapasitas saya gitu. Karena Tuhan tuh sebenarnya tahu kalau kamu punya kapasitas yang besar, Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa lagi, hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, makanya Tuhan lagi judulnya aja, Tuhan mencari seseorang yang punya kapasitas yang besar, saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari yang sama ya kita pagi hari ini juga mau belajar beberapa hal ini. Ternyata saudara, waktu kita menanggapi pesan Tuhan ini, ya, bahwa Tuhan mencari seseorang yang punya kapasitas besar, ada beberapa hal yang saya renungkan, saudara, ya, dan saya dapati, yaitu yang pertama, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu keadaan, ya. Mungkin orang lain dunia cara pandangnya seperti yang mereka pandang, tetapi kita, saudara, tetap harus mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap suatu keadaan. Suatu cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Dari 1 Samuel 17, coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 48. Saudara kalau baca di kisah 1 Samuel 17 ini kan sebenarnya kisah peperangan ya antara Daud dan Goliat. Ya, bagaimana saat itu Daud dikatakan seorang yang masih muda belia, ya. Bukan hanya pertempurannya, saudara, tapi kita bisa belajar banyak hal dari hal ini. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 48. Kita akan baca bergantian, saya ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan yang menyerahkan kepada kulit pada udara dan kepada binatang-binatang, supaya seluruh bangsa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini saudara, kalau kita baca, lihat cara pandang Daud, ya, melihat suatu keadaan itu berbeda. Dimana saat itu orang-orang Israel lagi sangat ketakutan, ya. Ketakutan karena melihat musuhnya yang begitu besar, Goliat yang di hadapannya, ya saudara, yang dikatakan terus, ya, setiap pagi dan petang dia datang mengolok-ngolok bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu begitu ketakutan, ya. Dikatakan kan selama berapa, 40 hari itu terus begitu. Bangsa Israel mulai merasa ciut, cemas, takut, ya. Tetapi Daud, saudara, mempunyai cara
pandang yang berbeda. Ya, dia mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ya, karena apa? Karena Daud berkata bahwa harusnya ini semua orang tahu, seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah yang hidup. Jadi cara pandang dia itu beda, saudara. Ya, waktu semua melihat itu sebagai musuh yang menakutkan, tetapi Daud, kenapa dia berani menghadapi Goliat? Karena dia memandangnya beda. Dia pikir ini kenapa bangsa Israel ini begitu ketakutan, sedangkan mungkin dia berkata kan, kalau kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, mungkin dengan senjata yang lain ya. Ini kadang-kadang kita juga berpikir, saudara, untuk menghadapi hal-hal berapa hal, kita perlu ini, perlu senjata ini, kita perlu tanya ini, kita perlu bantuan ini, saudara. Tetapi Daud punya cara pandang berbeda, bahwa dia punya Allah yang luar biasa, Allah segala barisan Israel itu, ya. Dia percaya banget, ya, dia percaya betul-betul bahwa Tuhan itu bersama dia. Nah, Tuhan yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara, ya, yang tidak mustahil bagi dia. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, saudara, juga beberapa hal ya yang kita hadapi, itu akan, keputusan kita itu akan menentukan, saudara, bagaimana kapasitas yang ada di dalam hidup kita. Mungkin situasi keuangan, ya, mungkin dalam kehidupan kita situasi ekonomi yang cukup berat, ya, berbagai hal yang harus dihadapi, ya, mungkin bagaimana orang menghadapi penagih, bagaimana orang menghadapi situasi ekonomi yang sangat berat ini dalam hal segala macam, ya. Mungkin juga ada kesalahpahaman, ya, di antara keluarga dengan teman, atau menimbulkan kepahitan, ya, menimbulkan tawar hati. Bagaimana kita akan memandang masalah-masalah ini, saudara? Nah, ini saatnya kita, ya, saatnya kita benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Bagaimana sebetulnya kita menanggapi atau memandang masalah di dalam kehidupan kita. Sebab ini, kalau kita fokus hanya kepada Goliat yang besar, kepada masalah itu yang besar, ya, semakin ciut, saudara, semakin orang akan tawar hati. Belum lagi kekecewaan. Ya Allah, kok udah begini malah saya difitnah. Malah saya mengalami begini. Malah saya kok begitu. Saya ikut Tuhan, tapi kalau saya mengalami begini, saudara. Nah, miliki benar-benar cara pandang yang berbeda. Waktu Joshua dan Kaleb, itu kan dua orang yang punya cara pandang yang berbeda, saudara, di antara yang lain. 10 yang lainnya katakan, mana bisa musuh itu dikalahkan, ya. Wah, kami kayak belalang, tapi dia begitu kuat, begitu besar, gitu kan. Tapi lihat apa yang Joshua dan Kaleb katakan, ya. Dia percaya. Bahkan kita lihat kan tindakan mereka itu, tindakannya itu akan berbeda. Orang yang punya cara pandang berbeda, tindakannya juga pasti berbeda. Nah, itulah, ya. Jadi yang pertama adalah miliki cara pandang yang berbeda terhadap satu keadaan. Yang kedua adalah miliki keberanian menerima tantangan yang lebih besar. Nah, ini mau nggak mau, saudara, ya. Di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Kita akan baca lagi bergantian, ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. 34.
Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya untuk menghajarnya dan membunuhnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah ini saudara, ya, Daud, kalau dipikir pengalaman perang apa Daud kan, tapi dia memiliki keberanian ya untuk menerima tantangan itu. Saudara, kadang-kadang ya banyak hal dalam kehidupan kita diperlihatkan hal yang seperti itu. Ada Goliat di depan, ya, Goliat yang begitu besar, dia pendekar Filistin, dia keturunan raksasa, tingginya dikatakan 3 meter, baju jirahnya, wah, bajunya dikatakan bersisik sampai beratnya pun berapa kira-kira, mungkin 56 kilo. Saya kalau suruh pakai baju, saudara, 56 kilo. Wah, kayak itu bajunya lebih berat dari badan saya kan. Kebayang gitu. Belum lagi ketopong tembaganya, penutup kakinya, semua alat perangnya, lembingnya, tombaknya. Tombaknya dikatakan beratnya aja 6,8 kilo. Ya, peristai, pedang. Dia prajurit sejak masa muda. Terus kalau kita ngelihat, wah, masalahnya ini besar, ya. Terus serasa Goliat itu lagi natap mata kita gitu ya, menantang, ya. Terus mengintimidasi, mungkin dia mengintimidasi dengan, wah, kamu yang ditolak, kamu itu gagal, kamu ini begini, kamu ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia nggak bisa lepas dari kebiasaan buruk itu, terintimidasi ya. Mungkin lu lihat kehidupan kamu begini, sampai sekarang pun kamu tidak diberkati, tagihanmu makin banyak, wah, diintimidasi saudara. Ya, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Kok rumah tanggamu retak? Terintimidasi seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, ada beberapa hal yang saya juga pelajari saudara mengenai kapasitas ini. Memang nggak gampang saudara waktu menghadapinya, ya, nggak gampang. Seperti yang saya tanya, misalnya di pekerjaan atau di dalam hal yang lain, pengalaman rohani saudara. Kalau di dalam hal pekerjaan saya melihat, ya, kalau orang punya kapasitas yang besar, itu dia mampu menerima tantangan yang lebih besar, ya. Dia mampu. Nah, waktu dia mengambil tantangan itu yang lebih besar, kan kapasitasnya jadi besar. Nah, waktu kapasitasnya besar ini, saudara, dia bisa melakukan hal orang-orang lain yang nggak bisa lakukan. Jadi dia tampaknya, wah, dia lebih hebat ya, kok dia bisa ya, gitu. Nah, waktu orang ini semakin diangkat ya, waktu orang ini semakin hebat ya, itu perusahaan kan akan memberi dia apa? Memberi dia reward lagi, memberi dia hal-hal yang mungkin orang lain nggak dapat, tapi dia dapat gitu. Nah, waktu itu kalau udah dia dapat itu, saudara, dia akan merasa bahwa, wah, kan dia lebih pede, saudara, lebih pede. Terus dia meningkatkan lagi kapasitasnya, diperbesar lagi. Dia, nah, kinerja yang tinggi ini kan mendorong lagi, dia dapat kompensasi yang tinggi lagi, imbalan yang tinggi lagi, terus menerus dia meningkatkan diri lagi, saudara. Ini yang namanya satisfaction circle. Nah, begitu. Saya bayangkan dalam kehidupan rohani juga begitu. Ada beberapa hal yang terus, ya, kita diperhadapkan, kita mampu, kita lebih yakin lagi, Tuhan bersama saya, Tuhan menolong saya, Tuhan satu-satunya Allah, ya, yang luar biasa, yang dahsyat. Saya mengalami berbagai macam pengalaman bersama Tuhan, semakin menjadikan saya percaya, dan itu terus meningkat, saudara. Kinerja saya, ya,
mungkin pelayanan saya terus berbeda, dan itu terus akan menjadi satu circle. Terus lagi saudara dibentuk lagi, semakin lagi diperbesar, semakin lagi diperbesar, seperti itu. Nah, waktu saya melihat ya apa yang terjadi juga dalam kehidupan saya, cukup waktu lumayan lah, hampir 3 tahun ya. Waktu itu kan saya mengalami sakit. Nah, di situ saya melihat ya, oh ya, saya ditolong. Oke, saya lebih percaya lagi. Akhirnya diregang lagi saudara, ngalamin lagi sakit. Yang pertama aja ya, kalau dipikir, aduh, luar biasa. Saya mampu melewatinya ya, walaupun kalau dilihat kan apa yang dikatakan dokter cukup sebetulnya membuat saya juga takut saudara ya. Tapi saya melihat Allah saya lebih besar dari segala apa yang saya hadapi ya, dari penyakit saya, dari apapun ya. Lalu saya melihat lagi, oh ada lagi saudara tantangannya. Rasanya saya direkang lagi ya, direkang lagi sampai saudara saat itu dokter melihat bahwa wah ternyata luar biasa ya, kamu mengalami pertolongan yang luar biasa, dan ini menanamkan sesuatu kepercayaan buat saya lebih lagi saudara. Lalu dibawa lagi ya, akhirnya saya mengalami waktu itu benar-benar nggak bisa bicara kan, hilang suaranya, dan dokter perkirakan wah kamu mengalami banyak hal. Pokoknya apa yang dikatakan dokter sangat, memang saya jujur sangat mengkhawatirkan saya ya. Dan di saat itu saudara, saya kan orang kerja ya, saya punya bisnis, saya nggak bisa telepon, saya nggak bisa follow up orang-orang saudara. Beberapa orang yang mau order, Bu, ya udahlah nanti aja ngomongnya, ntar kalau ibu udah baik gitu kan. Dia nggak ngerti saya ngomong apa, saya lost begitu banyak order ya. Dan yang terakhir saudara, kalau boleh nih orang jadi tawar hati, jadi kepahitan, bisa aja saudara saya. Karena gini, saya punya partner ya. Nah, partner ini tahu kan saya sakit gitu kan. Nah, kita biasa saling kerja sama gitu. Dia memang di bagian produksi, kalau saya di marketing, saya yang keluar gitu kan. Saya yang dapat order, saya yang tahu gitu kan, saya yang follow up. Nah, udah gitu, karena tahu beberapa bahwa saya ini nggak bisa kerja ya. Nah, saya juga nggak curiga apa-apa. Tapi satu hari, satu perusahaan telepon saya, Bu, selamat ya, Ibu udah punya perusahaan baru. Hah? Perusahaan baru? Perusahaan apa ya gitu kan. Saya juga masih ngomongnya susah gitu kan, mau jelasin ke dia juga susah gitu. Cuma saya dengar aja sama dia, iya katanya, soalnya ada yang kesini bilang kalau ini dari Bu Marga, saya udah buka satu perusahaan, jadi kalau mau order mulai dari sekarang ke perusahaan yang ini. Coba saudara, itu orang yang saya percaya loh ya. Jadi semenjak itu mereka pikir bahwa saya buka perusahaan baru, dan mereka telah mengalihkan ordernya ke perusahaan itu. Banyak yang hilang saudara, banyak. Kalau mau dipikir kecewa bisa ya, tapi itu sebetulnya benar-benar kapasitas saya itu lagi-lagi benar-benar diperbesar ya. Berbagai hal saudara yang saya hadapi itu memang nggak mudah. Coba bayangin, saya sakit, udah sakit kan tambah stres, mikirin sakit aja udah pusing kan gitu. Tapi itulah, di saat itu saya mulai melihat, apa saya lihat, Goliat itu, apa saya melihat Allah saya yang besar, yang hidup ya. Jadi inilah saudara, demi tantangan itu ya, kita harus hadapi ya, berani menghadapi tantangan itu, walaupun memang nggak mudah saudara. Terus kalau kita lihat musuh ya, dia musuh yang besar kayak Goliat, musuh gede gitu di hadapan kita. Tapi kalau kita pelajari lagi saudara, kalau saya baca di 1 Samuel 17 itu
si kenapa ya Goliat itu kan 40 hari cuma nongol, nakut-nakutin gitu kan, intimidasi, nongol lagi, intimidasi. Kalau mau ya perang gitu. Bangsa Israel kan sebetulnya punya pasukan perang yang hebat. Ini orang Filistin. Kalau mau ya perang aja gitu. Kenapa dia nggak perang-perang gitu kan? Sebetulnya musuh juga memperhitungkan kekuatan lawan loh, ya. Dia cuma ngeluarin Goliat. Kalau dipikir Goliat ya, kalau misalnya kita baca di mana nih? Bentar sebentar. Di 1 Samuel 17 ayat 41. Ini tuh sebetulnya dicatat loh dengan detail ya. 1 Samuel 17 ayat 41 mencatat gini saudara. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Bayangin saudara, dia mau maju perang tapi butuh orang bawa perisainya. Tanda tanya kan? Dia cuma hebat-hebatan gitu tapi perisainya aja dibawain. Ternyata kalau kita teliti saudara bahwa Goliat itu, orang raksasa itu ya sebetulnya banyak mempunyai kelemahan. Ya. Secara memang dalam ilmu kedokteran pun ditemukan bahwa orang-orang yang raksasa punya badan yang besar-besar itu mereka biasanya banyak sekali mempunyai juga kelemahan-kelemahan saudara. Ya. Dalam hormonnya, dalam tulangnya, dalam matanya, dalam segala macam dia itu punya banyak kelemahan. Dan saya pikir kita jangan melihat kasat mata ya, dengan kasat mata musuh kita sangat besar. Tapi sebenarnya dia kan nggak ada apa-apanya gitu. Nah ini yang apa yang harus tadi yang seperti nomor 1 itu berubah cara pandang kita gitu. Kita ngelihat memang, wih gede gitu kan, takut gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, oh dia juga nggak ada apa-apanya kok ya si Goliat ini. Bahkan saudara kalau di ayat yang ke 40 kan Daud mengambil tongkatnya ya, tapi di dalam bahasa Inggris ini tulisannya itu staff ya, tongkat, hanya satu tongkat bentuk satu gitu. Tapi kalau di ayat yang 44 kayaknya 44 nah, ayat 43 kan 43 coba. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara, di sini itu ditulisnya sticks, bentuknya jamak. Berarti sebenarnya mata dia ngelihat Daud nggak bawa satu tongkat, bawanya 2 tongkat, jadi agak kabur, mata dia kabur, ya. Nah, di situ dia nggak tahu benar sebenarnya lawannya. Makanya Daud jeli banget gitu, ngelihat nih kelemahannya. Makanya kenapa Daud ambil 5 batu itu ya, dia jeli banget ngelihatnya saudara. Nah, itu kadang-kadang saudara di dalam tantangan-tantangan itu mata kita lebih jeli melihat segala sesuatu yang mungkin sebelumnya kita nggak bisa lihat. Tapi justru karena menghadapi itu mata kita jadi jeli, mata kita jadi bisa melihat gitu musuh kita itu sebenarnya kekuatannya segimana sih gitu. Nah itu, dan kalau saya pelajari saudara, kenapa Daud berani ya menerima tantangan itu. Sebenarnya yang pertama adalah Daud benar, dia tahu pribadi Allahnya, mengenal siapa Allahnya ya. Seperti yang tadi kita tahu bahwa Daud
punya keyakinan besar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita boleh ya baca lagi coba ayat 34, bahwa itu keyakinan untuk mengandalkan Tuhannya itu luar biasa ya. Bahwa nah ini kan Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang dan yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri dan menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Terus baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, ini keyakinannya saudara, mengandalkan Tuhan. Dulu aja apa yang dia jadi pengalaman dia waktu menghadapi singa, waktu menghadapi beruang, dia bisa menghadapinya. Terus saudara kalau melihat betapa hasrat Daud itu untuk memuliakan Tuhan itu sangat besar. Ya, apa yang dikatakan kita bisa melihat bahwa Daud itu mengenal Allahnya itu secara mendalam. Ya, kadang saudara, kita yang membuat kita nggak mengenal Allah kita sungguh-sungguh karena kita sebenarnya nggak berani percaya sama janji-janjinya kadang-kadang. Ya masa sih gitu kan, masa sih bisa. Nah terus mungkin juga pemahaman kita saudara ya, pemahaman kita yang salah. Terus bagaimana kita juga dalam perjalanan hidup ini melibatkan pengalaman berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Ini juga yang menentukan seberapa kita benar-benar mengenal Dia. Nih, Daud telah mengalaminya. Daud mengalaminya waktu dia menghadapi singa, bagaimana dia menghadapi beruang, dia kenal siapa betul Allahnya. Dan saudara, itulah yang membuat Daud memusatkan perhatiannya hanya kepada Allahnya, bukan kepada masalahnya. Gitu. Dia kan bilang, siapa yang berani mencemooh ya Allahnya Israel gitu. Terus coba di ayat yang ke 45. Saya baca lagi ya yang ayat 45. Ini menandakan bahwa fokus dia bukan pada hal-hal yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau menataki aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku menanti engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jelas saudara ya, dia fokus hanya kepada Tuhan. Kalau saudara baca lagi di ayat ke-6, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau. Coba fokus dia enggak pada masalah saudara, enggak pada pusat pikirannya bukan hanya sekedar ini raksasa loh yang harus aku lawan, bukan hanya sekedar itu. Tapi dari komen-komennya saudara itu menunjukkan siapa Daud. Daud seorang yang benar-benar mengenal Allahnya. Bahkan di ayat 46 kan dikatakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ya, aku akan mengalahkan engkau. Supaya apa? Di kalimat terakhirnya, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, mempunyai Allah. Dan juga supaya jemaah ini tahu Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi ini saudara ya, gitulah beberapa hal yang mari kita sama-sama tangkap bahwa coba cek lagi seberapa besar Tuhan ya kapasitas saya, dan berapa benar-benar siap nggak gitu Tuhan pakai. Dan sebetulnya saudara, kalau kapasitas kita besar, itu dengan sendirinya perkara-perkara ajaib, perkara dahsyat itu kan dipercayakan sama kita, amin.
kita akan dipercayakan beberapa hal yang mungkin benar-benar nggak pernah kita bayangkan, pikirkan. Tapi satu hal yang mau sama-sama kita tangkap pagi hari ini, ya ayo kita sama-sama harus terus tingkatkan lagi kapasitas kita, ya. Yang pertama adalah tadi memiliki cara pandang yang berbeda terhadap satu keadaan, ya. Terus yang kedua, memiliki keberanian untuk menerima tantangan yang lebih besar. Dan kita sama-sama saudara terus ya maju di dalam Tuhan. Kita sama-sama saudara, ayo perbesar kapasitas kita, dan kita percaya perkara ajaib, perkara yang besar Tuhan akan percayakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan.